Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah wala haula wala quwata illa billah. Eh Amma ba'd, yang saya hormati Pak Bahrul Hayat PhD, jajaran dekanat, budekan dan para wakil dekan, ketua pusat studi psikologi Islam Prof Mujib dan juga para dosen, para ilmuwan psikologi dan para mahasiswa yang saya cintai. Kangen juga nih ya, lama nggak ketemu. Karena ini pertemuannya terakhir mungkin ya, untuk ngilangin kangen mungkin Bu Layinah ngasih kesempatan saya. Awalannya saya diminta katanya untuk sambutan sebagai dekan periode 2019-2024, tapi sejarah ya sudah, kalau sejarah saya dongeng ya. Tetapi kayak gini, sejarah itu apa gunanya kita ini membicarakan tentang sejarah? Karena sejarah itu sebetulnya adalah peristiwa-peristiwa yang telah terjadi baik di masa lalu, kemudian masa lalu itu membantu kita memahami nanti bagaimana peristiwa-peristiwa di masa lalu yang telah membentuk kehidupan kita saat ini, termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bahrul, kemajuan-kemajuan dari kontribusi psikologi Islam sampai pada saat ini. Nanti saya coba akan sampaikan sependek pengetahuan saya seperti apa. Kemudian untuk mengambil pelajaran ya, artinya tujuan kita ngobrol tentang sejarah itu untuk mengambil pelajaran, di mana kita mengambil pelajaran dari mungkin kesalahan-kesalahan atau ketidaksempurnaan pada yang terjadi pada masa lalu, sehingga kita dapat menghindari kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Dan juga dengan sejarah kita bisa memprediksi masa depan, bagaimana peristiwa-peristiwa di masa lalu dapat mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Tadi sudah disampaikan. Nah, bisa dengan metode historis, analisis maupun komparatif. Sehingga ini diharapkan kita dengan ngobrol tentang bagaimana nanti sejarah psikologi pada awalnya ini, Bapak Ibu dosen kan juga mengalami juga secara langsung, Pak Hafiz, angkatan pertama, nanti urut-urutannya ya, Bu Natris, Bu Layinah, dan seterusnya. Seperti apa itu sejarah ya. Nah, manfaatnya mungkin kita mengingat sejarah ini adalah untuk meningkatkan kesadaran bagaimana peristiwa-peristiwa di masa lalu itu dapat membentuk kehidupan kita saat ini, dan juga kita bisa mengembangkan pemikiran kritis di mana kita dapat menganalisis untuk memahami peristiwa-peristiwa masa lalu, kenapa ya kok tidak maju-maju, kenapa ya kok ini kurang begini, dan seterusnya. Terus kemudian juga meningkatkan apresiasi sejarah ini juga bisa meningkatkan apresiasi kita terhadap peristiwa-peristiwa di masa lalu yang dengan mungkin susah payah kadang-kadang kalau kita ingat sejarah kita saja, betapa sulitnya mau menjangkau sekolah harus jalan kaki misalnya, dan seterusnya, sehingga kita bisa meningkatkan apresiasi terhadap peristiwa masa lalu dan bagaimana peristiwa-peristiwa yang sudah kita lalui itu menjadi kehidupan kita saat ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam psikologi Islam ini nanti Prof Mujib kalau saya ada lupanya atau ada yang kelewat boleh nanti diluruskan. Sebetulnya adalah sejarah yang panjang baik di Indonesia maupun di dunia untuk psikologi Islam, baik penjelasan tentang sejarah psikologi Islam ini di tokoh-tokoh di Indonesia yang punya kontribusi pada pengembangan psikologi ini. Saya tidak yang internasional ya, mungkin itu sudah dibahas di psikologi Islam atau filsafat Islam. Jadi misalnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus dan seterusnya di dalam seorang psikolog Islam dan filosof Islam dalam konteks psikologi dan konteks Islam itu sudah lengkap. Tetapi untuk sejarah psikologi Islam di Indonesia memang relatif lebih muda ya. Kalau yang di internasional itu kan mulai dari 801 sampai Masehi, terus kemudian 1126 Masehi dan seterusnya. Tetapi dalam sejarah psikologi Islam di Indonesia ini memiliki waktu sejarahnya yang relatif muda namun telah berkembang pesat. Alhamdulillah kita mengikuti misalnya dari diskusi setiap minggu yang 3 kali ini betapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjadi narasumber ini luar biasa, dan tadi sudah dipaparkan oleh Pak Bahrul, perguruan tinggi dan para ilmuwan juga mengkaji untuk psikologi Islam sebetulnya, karena persentase ayat Al-Quran yang terkait dengan kejiwaan dan psikologi itu 30% dari total ayat Al-Quran terkait dengan kejiwaan. Nah, namun gitu ya, persentase ini kan
ada hanya batasan-batasan. Nah, kalau 30 juz, 30%-nya itu adalah yang terkait dengan kejiwaan dan psikologi, ini betapa luasnya jikalau kita memperdalam ilmu psikologi Islam itu di Al-Quran. Dan ini ada beberapa tulisan Prof. Quraisy Shihab, jadi sekitar antara 30%. Contoh-contoh banyak banget yang sudah dikaji oleh Bapak Ibu kemarin-kemarin, ayat tentang kesabaran, ketabahan, ketangguhan, berpikir positif, pengelolaan emosi, pentingnya meminta bantuan dari Allah, dan seterusnya. Itu ada banyak banget, sehingga jumlah kalau presentasenya 30%. Nah, oleh karena itu, gitu ya, ketika kita tahu bahwa sekian persennya itu yang ada dalam Al-Quran, berarti sebagai ilmuwan psikologi, terutama di Universitas Islam, perguruan tinggi Islam, terbuka lebar untuk bagaimana kita bisa mengembangkan ilmu-ilmu psikologi ini yang tadi juga disampaikan oleh Pak Bahrul. Nah, tokoh-tokoh yang ada di psikologi Islam di Indonesia itu antara lain yang terkenal adalah almarhumah Profesor Dr. Zakiah Darajat yang namanya diabadikan di ruang teater Fakultas Psikologi. Ini ulama perempuan yang pertama kali mengembangkan konsep psikologi Islam di Indonesia. Beliau almarhumah adalah lulusan dari Ainusam. Yang pertama mendirikan prodi psikologi di fakultas di Universitas Islam Negeri dulu IAIN itu adalah inisiasi dari Profesor Zakiah Darajat ini atas dukungan waktu itu Pak Menterinya adalah Pak Menteri Tarmizi Tahir dan rektornya Prof. Quraisy Shihab. Ini karena saya mengikuti dari awal waktu itu acara halal bihalal, ini cerita saja Pak dongeng ya. Beliau mengatakan, Bu, ini IAIN perlu ada prodi psikologi. Nah, ketika itu terus kemudian kita kebetulan saya masuk di asisten beliau, ini Bu Prof. Fadilah ada nggak ya? Berdua dengan Prof. Fadilah, maka Prof. Fadilah dengan Bu Neti waktu itu sedang kuliah S2 di UI, maka yang ada saya itu kalau ketiban sampur kalau bahasa Jawanya, sehingga karena Prof. Zakiah ini sudah pejabat tinggi dan malang melintang kan tidak mungkin secara teknis operasional untuk mengerjakan itu, maka berdirilah prodi psikologi. Waktu itu masih psikologi Islami atau Islam dan sebagainya, itu yang ada sampai saat ini alhamdulillah maju pesat menjadi fakultas psikologi yang terakreditasi unggul dan juga unkondisional dari internasional. Ini alhamdulillah, ini sejarah loh ya. Nah, tetapi susah payahnya pada waktu mendirikan ini karena perintahnya itu adalah perintah lisan, dan waktu acara halal bihalal terus kemudian kita langsung membuat kurikulum gitu saja dengan bantuan Pak Dekan waktu itu, ayahnya Pak Hafiz ya, Pak Salman Harun, terus kemudian Pak Wadek satu itu Pak Kholiluddin, maka ya sudah dibuka saja, dititipkan di Fakultas Tarbiyah waktu itu. Karena apa? Karena dianggapnya Fakultas Tarbiyah yang lebih available untuk memiliki SDM yang bisa mengajar ilmu psikologi lebih banyak daripada fakultas yang lain. Nah, maka berdiri. Terus kemudian itu di tahun 95, yang angkatan 95 Pak Hafiz dan Pak Gozi ada ya di sini saksi hidup, ini ngobrol sejarah kan ya. Nah, oleh karena itu maka gitu ya, susah payahnya pada waktu itu tidak usah diceritakan, yang ada adalah sejarah pada saat ini itu menjadi yang sudah luar biasa membahagiakan dan membanggakan. Nah, kita karena titipan, anak titipan nyempil juga dikasih ruangannya juga di tempat yang dekat kamar mandi dan seterusnya dan seterusnya. Dan diakreditasi pada awal tahun 95 untuk izin operasionalnya dari Dirjen Bimbaga Islam pada waktu itu. Terus kemudian kita diakreditasi pertama, alhamdulillah B waktu itu. Nah, yang mengakreditasi itu dosen Unisma Bekasi. Nah, ini awal dari ada berdirinya prodi psikologi Islam atau tidak. Nah, setelah sampai pada tahun 95, kenapa ijazahnya itu double, dapat akta 4 juga, karena di Fakultas Tarbiyah, yang pada waktu itu kalau tidak salah Pak Hafiz masih ingat SKS-nya 160 lebih ya, karena kurikulum nasionalnya diikuti dan juga kurikulum ada tarbiyah untuk akta 4. Dari 2 sampai angkatan 96 Bu Layina, kemudian 97 Bu Natris kan masih punya akta 4 ya Bu Natris ya. Nah, ini semua adalah kelahiran prodi psikologi Islam yang ada di Fakultas Tarbiyah. Nah, terus setelah itu ada Pak Bahrul mungkin nanti bisa membenarkan, ada IAIN yang diberikan mandat yang diperluas. Fakultas prodi psikologi menjadi prodi psikologi Islam menjadi salah satu yang ada di situ dengan
agrobisnis dan juga sains teknologi itu waktu itu ya agrobisnis itu cikal bakal dari sains teknologi. Terus kemudian satu lagi saya kok tidak ingat ya. Nah ada 3 pokoknya di bawah direktur khusus dengan IAIN yang diberikan mandat yang diperluas, salah satunya itu. Ketika IAIN menjadi universitas tahun 2001 gitu ya, itu maka langsung prodi psikologi Islam menjadi fakultas psikologi. Itu yang kelahirannya pertama. Nah, kajian-kajian dan kontribusi pada tokoh-tokoh psikologi Islam ini yang tadi Prof. Zakiah Darajat, Prof. Quraish Shihab, Prof. Azra dan sebagainya yang banyak banget itu tadi. Maka apa sih kontribusi dalam pengembangan psikologi ini dalam pengembangan konsep psikologi yang berbasis pada nilai-nilai Islam, karena waktu itu antara bunyi Islami atau Islam saja menjadi panjang diskusinya. Kemudian pengembangan metode penelitian dan terapi berbasis pada prinsip-prinsip Islam, Pak Bahrul, ini yang masih juga menjadi beberapa sub pokok bahasan ya. Kalau tadi Pak Bahrul menyampaikan psikometri kan bagian dari kontribusi pengembangan psikologi melalui metode penelitian dan terapi yang berbasis prinsip-prinsip Islam. Karena apa? Karena psikologi Islam kan tidak hanya tempel-tempel ayat ya, atau ayatisasi, oh ini cocoknya ini dan seterusnya. Padahal sebetulnya kalau 30% tadi di dalam ayat-ayat Al-Quran itu adalah kejiwaan dan psikologi, maka sesungguhnya epistemologinya itu kuat. Hanya saja kita-kita yang belum kuat ilmu tafsir dan ilmu ilmu Al-Quran hadisnya. Kemudian pengembangan aplikasi psikologi di dalam konteks kehidupan sehari-hari, tadi juga disampaikan, seperti di dalam pendidikan, kesehatan mental, dan sosial, itu juga perlu kajian-kajian yang terutama adalah metode penelitiannya yang seringkali ini dalam tanda kutip digugat, gitu Pak. Jadi kalau tadi psikometri itu sudah memberikan banyak hal dan itu diakui, maka ini menjadi sesuatu yang sangat pesat. Terus kemudian kalau terapi-terapi berbasis pada prinsip-prinsip Islam, ini karena patologi, kalau menurut Prof. Mujib itu patologi yang ada di DSM dengan patologi Islam itu berbeda. Kalau patologi Islam kemarin disampaikan oleh Bu Finda menjadi sum'ah, riya, hasad dan sebagainya, maka itu tidak sama dengan apa yang ada di DSM itu. Nah, oleh karena itu pada pengembangan yang berikutnya, pengembangan metode penelitian dan terapi berbasis prinsip Islam ini perlu pengembangan yang lebih lanjut. Dan pengembangan aplikasi psikologi di dalam konteks tadi kehidupan sehari-hari yang pada saat ini, misalnya fenomena yang terjadi yang banyak dibahas tentang fenomena bunuh diri dan sebagainya, itu banyak diminta sesungguhnya komentar-komentar dari para psikolog dan ilmuwan psikologi Islam untuk memberikan jawaban-jawaban tentang itu. Kemudian karena upaya-upaya yang sudah dilakukan ya, simposium pertama psikologi Islam itu diadakan sebetulnya pada tahun 1992 di Jakarta, di Indonesia, ini di Jakarta. Terus kemudian temanya adalah konsep dan aplikasi. Kemudian ada lagi psikologi Islam dalam pengembangan aplikasi psikologi di dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan-kegiatan berikutnya Konferensi Internasional Psikologi Islam tahun 95 yang diadakan di Kuala Lumpur. Kebetulan Prof. Zakiah dan saya juga ikut menjadi yang sekarang ada anggota yang IAMP itu, Asosiasi Muslim Psychologist yang sekarang ketuanya Pak Bagus itu pada tahun 95 Prof. Zakiah dengan saya sebagai sekretaris prodi juga mengikuti di Kuala Lumpur itu pada konferensi yang temanya psikologi Islam teori dan praktek. Terus kemudian 97 juga diadakan di Yogyakarta simposium yang memiliki tema tentang aplikasi di dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Bapak Ibu dan hadirin semua, pembentukan asosiasi berikutnya adalah wadah ilmuwan itu pembentukan Asosiasi Psikologi Islam Internasional tahun 2001. Asosiasi ini dibentuk untuk mengembangkan psikologi Islam secara global dan memfasilitasi kerjasama antara para ahli psikologi dan ulama dari berbagai negara. Kemudian ada Konferensi Internasional Psikologi Islam tahun 2023 yang diadakan di Kairo dengan tema Psikologi Islam, Teori Praktek dan Aplikasi di dalam Konteks Global. Nah, ada jurnal psikologi Islam pada tahun 2005, mungkin bisa dilacak ya, jurnal ini dibentuk untuk mempublikasikan hasil penelitian dan artikel tentang psikologi Islam. Nah, simposium pertama psikologi Islam yang kegiatannya adalah sangat penting itu diadakannya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Walaupun kelahiran psikologi Asosiasi Psikologi Islam itu adalah di
Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tetapi beberapa saat kita vakum ya, tidak terlalu aktif, maka sampai teman-teman yang ada di API yang pada waktu itu, kenapa UIN Jakarta kok yang mulai, kok yang mengakhiri. Alhamdulillah kalau saat ini tumbuh pesat di bawah Prof. Mujib dan Bu Layinah, yang mudah-mudahan kita tidak mengakhiri, dan karena kita yang memulai, maka kita akan menjadi pionir untuk seterusnya. Harapannya seperti itu. Kemudian simposium psikologi Islam yang berikutnya itu adalah pada teori psikologi Islam yang dipelopori oleh beberapa ahli psikologi dan ulama yang telah mengembangkan teori psikologi Islam berbasis Al-Quran dan hadis. Pada waktu itu Prof. Quraisyihab, Prof. Nasaruddin Umar, dan Prof. Rifat Sauki yang pernah menjadi warek 2 di Fakultas Psikologi. Kemudian pengembangan teori psikologi Islam yang lain adalah pada bidang kesehatan. Psikologi Islam diaplikasikan di dalam pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang gencar dan sering mengadakan ini adalah Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bapak Ibu, untuk pengembangan, sekali lagi pengembangan metode penelitian psikologi Islam ini, para ahli psikologi dan ulama telah mengembangkan metode penelitian psikologi Islam yang berbasis tadi pada prinsip-prinsip Islam. Namun gitu ya, namun terkadang ini ada benturan-benturan secara, saya tidak tahu itu istilahnya secara apa. Kalau Pak Mujib kan sudah membuktikan untuk misalkan skala sabarnya sudah diterima, tetapi ada banyak para ilmuwan Islam dari kajian keislaman kalau masuk ke psikologi itu selalu dipertanyakan pada aplikasi yang berbasis prinsip-prinsip Islam ini untuk pada metodologinya. Nah, ada Ketua Asosiasi Psikologi Islam yang pertama itu pada waktu terpilih di Fakultas Psikologi UIN Jakarta adalah Prof. Rahmat Ismail, ya, yang pada waktu itu beliau jadi apa ya, saya kok lupa. Terus, tapi terpilih pada waktu itu, terus kemudian dilanjutkan Prof. Subandi periode 2016 sampai 2020, kemudian juga dilanjutkan oleh Prof. Agus Abdurrahman yang sekarang 2 kali terpilih, ya. Nah itu kemudian apakah Pak Fuad Nasori pernah atau tidak, saya kok tidak melacaknya, tidak ada ya. Pernah. Nah, kalau Prof. Abdul Mujib ini selalu menjadi Ketua Dewan Pakar Psikologi Islam, ya. Kemudian API itu Asosiasi Psikologi Islam ini sebelum tahun 2016 sebetulnya sulit ya untuk dilacak kalau nyari di Google atau di AI, karena mungkin pada waktu itu tidak terdokumentasikan secara baik gitu ya. Nah, API itu awalnya bernama Asosiasi Psikologi Islami dan berganti nama menjadi Asosiasi Psikologi Islam itu di tahun 2015. Perubahan nama ini dilakukan, saya tidak tahu alasannya apa, Islami atau Islam, tetapi sama dengan kalau menurut saya bagaimana kita menerapkan yang semuanya itu, yang penting itu psikolognya itu muslim atau ilmunya yang ilmu Islami, tapi siapapun psikolognya boleh. Nah, ini juga menjadi perdebatan yang kita harus jadi seperti Islamologi ya Pak jadinya. Nah, oleh karena itu maka sejarah-sejarah yang ini sudah benar kalau pada saat ini sangat hidup kembali, sangat membanggakan menurut saya, menggembirakan jika Prof. Mujib dan Bu Layinah sebagai pionir untuk untuk membuat sejarah yang berikutnya gitu. Nah, kalau pada saat ini ada beberapa tadi 30%, usulan saya kalau 30% Al-Quran itu adalah ayat-ayatnya kejiwaan dan psikologi, bagaimana usul saja ke Prof. Mujib atau ke Bu Layinah secara konkret kalau kita juga mengkaji secara epistemologi dan dasar-dasarnya itu dengan kita mengkaji belajar Al-Quran dan tafsir. Itu lebih diperkuat terutama kepada guru untuk center psikologi Islam ini, karena basisnya memang ada di sini. Kalau yang lain-lain kan nanti kita bisa lanjutkan gitu ya, bisa cari yang berikutnya. Jadi usul konkret saya adalah kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian tafsir tematik terutama dalam yang sifatnya psikologi dan kejiwaan ini perlu diberikan penguatan-penguatan. Nah, karena apa? Karena menurut Badan Pusat Statistik ini Indonesia itu penduduknya 275.773.774 jiwa. Sedangkan penduduk yang muslim itu 87,18%. Yang perilakunya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bahrul, yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan psikologis, kemudian sakinah, mawaddah, warohmah, dan seterusnya yang sampai pada tingkat negara. 87,18% itu beragama Islam. Anak-anaknya itu ada 0 sampai 14 tahun itu 73.194 jiwa.
Kemudian anak usia 0 sampai 4 tahun 22 juta lebih, 94426. Yang usia 5 sampai 9 tahun 22 juta lebih, 10 sampai 14 tahun juga 22 juta. Sedangkan remajanya itu 22 juta 163 dan dewasa itu ada 174 juta, di mana pekerjaannya susah banget gitu ya. Kalau saya ngajar psikologi perkembangan, banyak itu yang curhat tentang fresh graduate yang stres ya untuk tidak mendapatkan pekerjaan. Dewasa itu 174 juta, lansia sekitar 5 juta pada saat ini, dan yang akan datang akan menjadi booming. Yang ini juga diperlukan kajian-kajian dalam pendekatan psikologi Islam yang luar biasa. Jadi menurut saya belajar dari sejarah yang sudah mulai dari sejak lahirnya psikologi Islam di Indonesia, dan juga tokoh-tokohnya yang tadi itu yang sudah memberikan fondasi keilmuan ini, maka mari kita kembangkan itu untuk kita mempelajari apa yang menjadi kekurangan-kekurangan. Saya pikir semangatnya di bulan Ramadan ini menjadi motivasi yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Saya kalau gitu gabung aja ya, ada psikologi keluarga. Bu Yunita, mana ada Bu Yunita, kalau tadi sakinah mawaddah warahmah sudah dimasukkan, kita gabung ke psikologi Islam, enggak apa-apa, psikologi keluarga. Jadi psikologi keluarga Islami gitu ya. Jadi mungkin bisa digabungkan gitu ya. Nah, saya kira itu kami tidak ini ya, tidak banyak yang sejarah yang lain. Mungkin kalau saya ditanya diwawancara atau di apa, mungkin masih ingat runtutannya, tetapi dalam waktu yang relatif singkat ini saya tidak bisa menyampaikan semuanya. Saya tidak akan menyampaikan kesulitan dan keluh kesah yang sudah terlewati sebagai sejarah, tetapi saya sangat bangga dan sangat menaruh harap dengan kemajuan-kemajuan dan minat para dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta untuk bisa mengkaji lebih lanjut, yang psikometrinya, metodologinya sudah sangat mapan, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bahrul. Mudah-mudahan ini menjadi mendunia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.